Ya baik saudara-saudara yang diberkati Tuhan, puji Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang kesekian kalinya memberikan saya kesempatan untuk melayani di jemaat ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di malam hari ini saya pilih dalam Kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Baik saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keadaan Ayub dipulihkan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpa Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesya, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ya, salam. Ya, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan lagi untuk melayani di malam hari ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan yang baru saja kita baca itu bukan hal yang baru dan mungkin sudah sekian kali kita dengar, tetapi di malam hari ini kita mencoba mengingat kembali dan merenungkan. Mungkin ada sesuatu yang berharga untuk kita terima. Dan memang firman Tuhan yang ditampilkan, firman Tuhan yang kita dengar setiap saat itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang baik. Baik saudara-saudara, Ayub adalah salah satu tokoh perjanjian lama. Ia adalah seorang yang begitu setia kepada Allah. Bahkan dia adalah seseorang yang kaya, luar biasa kekayaannya. Tetapi saudara-saudara, Ayub diberikan ujian. Bahkan ujiannya bisa dibilang malapetaka. Kalau orang sekarang ini memang duka berulang-ulang. Bapak Ibu mungkin tahu kisah Ayub di mana hartanya dicuri, kemudian anak-anaknya harus meninggal dalam sebuah kecelakaan, dan Ayub harus menerima kondisi fisik yang sakit yang benar-benar menderita. Sakit yang Ayub derita itu semacam suatu penghinaan, atau kalau orang sekarang ini mungkin penyakit kusta atau seperti itu ya Pak Pendeta. Penyakit yang kalau orang lihat orang, dia ngerasa jijik. Nah, Ayub bahkan harus duduk di abu, bagus-bagus badan dengan satu benda, mungkin kayu, supaya itu gatal-gatal yang pada badan bisa berkurang. Gatal, bahkan kalau dijelaskan dalam pasal 2 itu
Badannya itu kayak ada bentol-bentol seperti bisul yang soluka. Coba saudara-saudara kita bayangkan luar biasa penderitaan yang Ayub terima. Tapi Ayub itu bukan seseorang yang seperti saya yang kalau berdoa hari ini berdoa, siang lupa, malam juga mungkin nantinya baru berdoa, atau mungkin yang baca Alkitab hari ini baca, besok lupa. Ayub itu adalah seseorang yang setia, sangat setia. Dia bergaul dengan Allah. Tapi apa yang dia terima? Dia mendapatkan ujian yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di malam hari ini kita akan belajar dua contoh dari Ayub. Yang pertama, Ayub dipulihkan karena apa? Ayub dipulihkan karena mendoakan sahabat-sahabatnya. Bagaimana dengan kita? Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Ketika Ayub mengalami kebangkrutan, mengalami duka yang begitu dalam, sahabat-sahabatnya malah bilang, Pak Ayub, ini dia kok nggak masih percaya Pak Tuhan. Sampai saat ini seperti demikian Tuhan kasih pangana, apakah kamu masih percaya Tuhan? Tetapi apa yang Ayub katakan? Ayub tidak sedetik pun mengeluarkan kata-kata kotor untuk Tuhan. Ayub tidak sedetik pun mengeluh kepada Tuhan. Malah dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita mengalami penderitaan, sakit, ataukah ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, keluarga kita, pendidikan kita, bahkan kita sementara bergumul dengan pekerjaan kita, dan kita menyalahkan Tuhan. Ayub saja yang sudah memiliki banyak harta, dia memiliki ribuan ternak, tetapi dia masih diberikan ujian sedemikian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mendoakan teman-teman kita? Apakah kita masih mendoakan sahabat-sahabat kita yang mungkin pernah menyakiti kita? Mungkin ada yang pinjam doi, kemudian lupa ganti. Terus orang bilang, dulu saja kalau susah cari pak kita, sekarang lupa. Ataukah kita mendoakan seperti Ayub? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat pribadi seperti Ayub. Bahwa apapun yang orang perbuat terhadap kita, tugas kita hanya mendoakan dia. Amin. Dalam keadaan susah, Ayub bisa mendoakan mereka yang meninggalkan dia. Itu berarti kita pula sama seperti Ayub. Dalam keadaan apapun dan apa yang orang buat terhadap kita, kita harus mendoakan dia. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, situasi Ayub mengajarkan kita bahwa ketika kita dalam keadaan susah, orang-orang akan pergi meninggalkan kita. Ayub setelah dipulihkan, setelah sembuh, saudara-saudara bisa baca tadi, ada yang datang membawa cincin, membawa uang, kasih ke sana Pak Ayub sambil berkata, kami turut berbelasungkawa, kami turut berduka cita. Ternyata tipe-tipe manusia itu yang seperti itu bukan nanti sekarang, dari dulu ada. Ketika orang susah, orang pergi tinggalkan. Ketika orang mulai berhasil, ketika orang mulai dipulihkan dari keadaan mungkin ekonomi kita, orang akan berbondong-bondong datang. Mungkin yang tadinya kalau baku dapat terpernah buku turun, sekarang malah jadi batamu terus.
Karena dia ini jadi orang, misalnya jadi ketua dewan atau kepala desa, tadinya karena dianggap kurang berpotensi di desa mungkin, jadi tidak dianggap. Tapi tiba-tiba dia mencalonkan diri jadi kepala desa, orang akan berbondong-bondong datang. Tapi itulah tiba-tiba manusia yang dari dulu hingga sekarang ada. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap menerima. Ayub tidak pernah mengusir mereka. Ayub tidak pernah suruh, "Wani pulang dulu, ini yang hina-hina ke kita." Bahkan Ayub memberi mereka makan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah ketika orang yang kita membenci mereka tiba-tiba datang 4 orang ke rumah? Apakah orang usir atau orang tutup pintu? Atau malah orang masuk di kamar kembang kunci, kasih tahu di orang rumah, bilang tante tarada, bilang mama tarada, ada pergi. Karena apa? Karena orang yang tadi datang itu pernah menyakiti kita. Bisa jadi saya dan saudara-saudara ada dalam posisi itu. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ketika ada orang yang seperti itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus mendoakan mereka. Kalau orang datang di rumah, orang beri mereka makan. Kita sambut mereka dengan sukacita. Jangan usir pada orang. Bilang, "Pergi dah, dulu ada ini, bikin pak kita sampai bisa kita tidak bisa memaafkan." Tidak, kasih itu menutupi segalanya. Kalau kita mau dimaafkan, kita harus memberi maaf orang dulu. Karena kita semua adalah manusia berdosa. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Kristus. Karena itu jangan pernah mendendam kepada orang. Ayub yang punya sekian persoalan tetapi masih menerima orang sahabat keluarganya untuk datang kembali. Dan yang kedua, kita harus seperti Ayub, di mana kita harus tetap bertahan seburuk apapun kondisi kita. Kita harus tetap setia kepada Allah. Ingat, Ayub itu sampai jadi 0. Artinya semua harta miliknya itu hilang. Anak-anaknya itu hilang. Istrinya pun meninggalkan dia. Apalagi dia saudara-saudara. Tapi Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Ayub bahkan berpikir mungkin dia kurang setia kepada Allah, sehingga ia harus menerima ini. Bahkan dia mendoakan orang yang pergi meninggalkan dia. Tetapi Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan mengembalikan semuanya 2 kali lipat, saudara-saudara. Bukan 1 kali lipat, tetapi 2 kali lipat. Bayangkan 2 kali lipat dari harta yang sebelumnya. Dia memiliki beribu-ribu ekor kambing, domba, dan lain-lain sebagainya. Bahkan anak yang tadinya sudah meninggal, Tuhan masih berikan kesempatan dia untuk memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Luar biasa. Tuhan yang kita sembah bukan sembarang Tuhan. Kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Hanya satu kuncinya, kita setia kepada Dia. Jangan pernah sedetik pun kita pergi meninggalkan Dia. Dalam situasi sesusah apapun, sesulit apapun, kita harus tetap datang kepada Dia. Memohon ampun, meminta hikmat, kekuatan daripada Dia untuk menghadapi setiap persoalan. Kalau hari ini saudara-saudara masih bergumul dengan berbagai macam persoalan, mari kita melihat Ayub yang dalam kondisi demikian dia akan terus setia kepada Tuhan. Kita pun harus demikian. Kita harus setia kepada Tuhan. Dan jangan kita mengeluh. Ayub tidak sedetik pun mengeluh kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik.
Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Situasi terpuruk sekalipun kita ada saat ini, itu semua karena berkat anugerah dari Tuhan. Kalau kita masih diberikan nafas hidup, itu secara gratis. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kalau kita menghitung harga oksigen? Ada yang pernah menghitung satu hari sekian jam dikalikan berapa rupiah, dan bagaimana kalau kita harus bayar itu kepada Tuhan? Apakah kita mampu? Tidak ada seorang pun yang mampu, dan itu diberikan secara gratis. Kalau kita ada di rumah sakit, kita harus bayar, tapi Tuhan yang kita sembah memberikan secara gratis. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Dari nafas hidup saja kita sudah bisa bersyukur kepada Tuhan. Belum lagi kita menghitung berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Finansial, berkat-berkat keluarga, teman, sahabat, dan banyak berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Karena itu firman Tuhan di malam hari ini mengajak kita untuk seperti Ayub. Mungkin tidak bisa jadi 100% seperti Ayub, tetapi mungkin kita akan berusaha untuk seperti Ayub, di mana kita akan mendoakan orang-orang yang membenci kita. Kita tidak pernah membenci balik kepada mereka. Kita tetap mengasihi mereka, dan kita akan menerima mereka ketika mereka hadir dalam kehidupan kita setiap waktu. Ataupun ketika kita mengalami susah, kita harus tetap datang kepada Allah. Satu-satunya tempat perlindungan adalah Allah Tuhan kita yang kita sembah, dan bukan kepada orang lain. Ayub tidak pernah lari ke teman. Ayub tidak pernah lari ke nabi-nabi. Ayub tidak pernah lari ke tetangga untuk meminta pertolongan, tetapi dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Hanya meminta kekuatan, hanya meminta hikmat agar bisa melewati ini semua. Pertanyaannya untuk kita semua, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi seperti Ayub? Amin, saudara-saudara. Ya, saya percaya dengan kita berkata amin, kita akan memberi diri untuk dibimbing Roh Kudus, untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia kepada Tuhan. Agar ketika kita dalam situasi seburuk apapun, agar ketika kita dalam situasi sesulit apapun, kita terus bergantung kepada Allah. Jangan pernah sekali-kali bergantung kepada manusia, tetapi gantunglah seluruh kehidupanmu, hidupmu, masa depanmu, pendidikanmu, keluargamu, apapun yang kamu punya saat ini, gantungkanlah itu semua kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan berapapun kali lipat, asalkan kita setia kepada Dia. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah firman Tuhan di malam hari ini untuk kita belajar bersama menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia kepada Allah, pribadi yang tidak pernah sedetik pun untuk meninggalkan Dia, dan selalu hidup dengan ucapan syukur kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.